para jamaah peserta Jiroyah pada hari ini, yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 Masehi atau tepatnya di bulan Ramadan 1447 Hijriah. Adapun rangkaian acara pada kesempatan Jiroyah kali ini, pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Qur'anul Karim, yang ketiga sambutan, yang keempat ada materi yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Dr. Haja Atalia Praratia SIPM Ikom. Nanti beliau akan menyampaikan materi sekaligus menutup acara ini, dan yang terakhir adalah tausiah dan doa. Bapak dan Ibu sekalian, baik untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan Al-Qur'anul Karim yang insya Allah akan dikumandangkan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz, siapa ini tadi sini? Maaf. Yang akan dikumandangkan oleh Al-Ustaz Abdullah. Maka untuk itu marilah kita bersama-sama mendengarkan kepada yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustaz Abdullah, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. Allah. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا
فهو خير لك وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazila. Terima kasih kepada Al-Ustadz Abdullah yang telah mengumandangkan kalam wahyu ilahi ayat suci Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan dengan barokahnya pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim tadi, kita selalu dan senantiasa berada dalam taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, para asatid wal asatidah, peserta atau jamaah Jiroyah, untuk acara selanjutnya itu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu yang akan disampaikan oleh Ketua DPC FKDT Kabupaten Karawang yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Zaini Asyikin SAG. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman zakiyyan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa tijaratan lan taburu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga dicurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat, yang kami banggakan, yang kami muliakan, dan senantiasa selalu Allah diberikan perlindungan, wabil khusus kepada Ketua DPW FKDT Provinsi Jawa Barat Al-Mukarram Kiai Haji Atep Abdul Ghaffar yang alhamdulillah selalu punya ide-ide yang brilian untuk mengedepankan diniyah, wabil khusus diniyah di Jawa Barat dan secara umumnya FKDT atau diniyah di Indonesia. Mudah-mudahan selalu terus berkembang dan maju. Dan tak lupa orang tua kami
yang terhormat, dan kami banggakan juga ini adalah selalu kita mintakan nasihatnya Bapak Kasih PD Ponren Kementerian Agama Kabupaten Karawang yang alhamdulillah telah bergabung di tengah-tengah kita, Al-Mukarram, Wal Muhtaram, Kiai Haji Dadang Hamidi. Mudah-mudahan beliau juga selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa juga ada titip salam dari pimpinan kami, dari Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Karawang, Bapak Haji Sopyan. Titip salam kepada keluarga besar Dinia, khususnya dari FKDT Provinsi Jawa Barat. Tak lupa rekan-rekan dan pengurus DPC FKDT Kabupaten Karawang, dan tak lupa juga tadi kami lihat ada rekan kami, sejawat kami, teman seperjuangan kami di Provinsi Jawa Barat, Al-Mukarram Ketua DPC Kabupaten Majalengka, kemudian juga Al-Mukarram Ketua DPC Kota Sukabumi. Mudah-mudahan semuanya dan lancar. Mudah-mudahan juga THR-nya sesuai dengan yang diinginkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Para Ketua DPAC wabil khusus, Ketua DPAC KDT Kecamatan Kabupaten Karawang yang alhamdulillah saya juga perlu melaporkan ke Pak Ketua, 30 saya cek 30 kecamatan para ketuanya alhamdulillah sudah gabung dengan kita. Kita masih menunggu rekan-rekan kepala DTA yang ada di Karawang. Jadi kalau untuk di Karawang ini kita lembaganya namanya adalah DTA Diniyah Takmiliyah Awaliyah. Kalau di kabupaten lain mungkin ada MDTU, ada MDTA, kalau di kami Diniyah Takmiliyah Awaliyah. Dan terus terang hari ini kami keluarga besar Diniyah khususnya Kabupaten Karawang sedang berbahagia. Terus terang berbahagia karena yang kita nanti-nantikan sesuatu dari Pemda Kabupaten Karawang, alhamdulillah hari ini doa dan perjuangan semuanya hari ini kalau tidak salah adalah mulai pencairan bantuan insentif khusus untuk guru ngaji, untuk guru diniyah dan lain sebagainya, karena dari awal-awal hari sebelum Ramadan kita sangat menunggu hal ini dan alhamdulillah ini adalah hari pertama. Mudah-mudahan selesai sampai hari terakhir tidak ada halangan apapun. Doa dari semuanya. Yang kedua, kami dari FKDT Kabupaten Karawang mengucapkan terima kasih wabil khusus kepada Ketua DPW FKDT Provinsi Jawa Barat, dan tak lupa juga Kang Apit yang selalu standby setiap hari sabari serak-serak oge maksakeun anjeunna untuk mengawal acara yang pertama kali, dan bahkan saya bisa pastikan ini adalah pertama kali bukan saja di Jawa Barat tetapi di Indonesia untuk FKDT ada kegiatan Jirayah ini. Mudah-mudahan bisa berkesinambungan dan bisa berkelanjutan ke depannya, karena ini adalah bentuk silaturahmi kita secara online. Secara offline juga mungkin kadang jarang, tapi secara online kita silaturahmi yang sempat dan ada waktunya 1 minggu sebanyak 4 kali. Dan kami terus terang, saya sendiri secara pribadi tidak bisa setiap waktu untuk standby karena mungkin ada kegiatan yang intinya. Kami mengucapkan terima kasih wabil khusus kepada Ketua dan rekan-rekan pengurus FKDT Jawa Barat yang memberikan kesempatan hari ini kepada Kabupaten Karawang sebagai petugas, MC-nya dari Karawang, Korinya juga dan tausiahnya dari Karawang, mudah-mudahan memberikan kebarokahan untuk semuanya. Dan kami tidak bisa berpanjang lebar, karena mungkin insya Allah nanti akan bergabung dengan kita Ibu Atalia yang akan memberikan materi yang insya Allah akan memberikan kemanfaatan yang luar biasa untuk perkembangan diniyah di Jawa Barat. Itu saja yang ingin kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Uzma sopa wa damakadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Ketua DPC FKDT Kabupaten Karawang. Mudah-mudahan selalu sehat jasmani dan rohaninya, dan juga kepada seluruh pengurus juga yang tadi ada beberapa yang baru masuk, selamat bergabung. Apa yang tadi disampaikan oleh beliau, karena ini adalah merupakan salah satu kegiatan yang sangat baik dan mulia, terutama nanti akan ada pemateri yang akan memberikan wawasan-wawasan tentang kedinihan.
Maka untuk itu dimohon kepada semuanya ikut dalam kegiatan Jiroyah ini sampai dengan selesai. Baik Bapak dan Ibu sekalian, para peserta atau jamaah Jiroyah Provinsi Jawa Barat, untuk sambutan yang selanjutnya itu sambutan dari Kasih PD Pontren Kementerian Agama Kabupaten Karawang. Apakah sudah bergabung dengan kita atau belum? Sudah dari tadi. Sudah, siap Pak Haji. Baik, untuk itu sambutan selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Al-Mukarram Bapak Kasih PD Pontren Kementerian Agama Kabupaten Karawang, Bapak Kiai Haji Dadang Hamidi SAG MPD, kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nawwara qulubana binuril Qur'an wa hadana bidayatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Yang sama-sama kita hormati anggota dewan yang terhormat sekaligus narasumber Jiroyah pada sore hari ini, Ibu Hajjah Dr. Atalia atau Ibu Cinta, yang insya Allah nanti akan memberikan materi, dan tentunya ini sangat berarti sekali bagi kita para pejuang Al-Quran di Tatar Sunda. Yang kami hormati Ketua PW FKDT Provinsi Jawa Barat, Bapak Kiai Haji Atep, beserta seluruh pengurus wilayah Jawa Barat, dan juga yang kami hormati Ketua PAC FKDT Kabupaten Karawang, Bapak Kiai Haji Jani Asikin, beserta seluruh pengurus FKDT Kecamatan se-Kabupaten Karawang. Tak lupa juga kami hormati Ketua PAC atau DPC Kabupaten se-Jawa Barat, yang tak lupa yang kami banggakan seluruh kepala madrasah Diniyah Takmiliyah ataupun pengurus FKDT Kecamatan se-Kabupaten Karawang yang hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah, puja dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam rangka menata hati kita, mengaji di bulan suci Ramadan, dan ini merupakan suatu program yang sangat bagus sekali, yaitu Jiroyah mengaji Ramadan Diniyah yang diinisiasi oleh PW FKDT wilayah Provinsi Jawa Barat. Dan mungkin ini juga bisa menjadi contoh oleh FKDT Kabupaten Karawang ya, untuk mengadakan kajian-kajian yang menambah wawasan, keilmuan, keterampilan, ataupun keahlian guru-guru Madrasah Diniyah Takmiliyah, khususnya di Kabupaten Karawang. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan juga para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk dari hamba-hambanya yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hingga pada hari ini kita masih berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya
kita hari ini melaksanakan wasiat Rasulullah SAW. Salah satunya adalah kita menjaga Al-Quran, dan yang paling utama pada hari ini kita pun melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, para pejuang-pejuang Al-Quran, para penjaga Al-Quran, ya insya Allah kita akan bersama-sama berada di naungan panji Rasulullah SAW, mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, serta bersama-sama dengan baginda Rasulullah SAW dalam surganya Jannatun Na'im. Karena memang banyak sekali kemuliaan yang insya Allah akan kita dapatkan sebagai pejuang Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan tadi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Hari ini, dahulu, dan di masa yang akan datang, kita akan berupaya menjaga Al-Quran, mewarisi Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran kepada anak-anak didik kita. Mungkin dari segi materi imbalan tidaklah seberapa, akan tetapi sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, kita yakin bahwa kemuliaan yang Allah berikan itu, ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang tentunya menjadi harapan kita semua. Dan insya Allah kita akan berupaya dan berharap berada di naungan Rasulullah SAW. Tak lupa kami dari Pendidikan Diniyah Pondok Pesantren mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ketua PW Diniyah Takmiliyah Provinsi Jawa Barat dan juga DPC Kabupaten Karawang beserta seluruh pengurus FKDT kecamatan di Kabupaten Karawang dengan terselenggaranya pengajian Ramadan, ngaji Ramadan bersama Diniyah, dan ini mungkin kalau disebarluaskan lagi secara masif pesertanya akan lebih banyak lagi. Kalau sekarang tergabung seperti ada 70. Padahal MDT di Kabupaten Karawang ada 1.300 lebih. Kok sekarang cuma 70 ini? Apa rekan-rekan masih ngantri di kelurahan, pencairan, atau yang lain? Bagaimana ini ketua ini? Jadi ketua kabupaten dan juga ini Pak Ahmad Said, namanya Pak Ahmad Said, Pak Sekjen ini, aduh lupa namanya ya. Ini tolong ya ke depan agar bisa menggiring kembali ya, menggiring rekan-rekan agar aktif. Ini kan untuk kebaikan kita juga, untuk kebersamaan kita. Kan moto dari FKDT Kabupaten Karawang Salikur ya, bersama-sama ya. Iya. Ini mana ini kok yang hadir cuma 71 orang. Saya sudah menyempatkan ini. Ya, untuk bisa hadir saya pikir di atas 300 lah, minimal setengahnya gitu. Ini mohon ya ke depan acara seperti ini kita dukung sama-sama ya. Jangan sampai kegiatan yang positif, yang bagus tidak direspon. Ya mungkin karena kurang dari sosialisasinya ini ya, kurang dari sosialisasi, maka pesertanya agak berkurang. Dan kami juga berharap kepada Ibu Dewan yang terhormat, mohon dibantu lembaga-lembaga kita, Madrasah Diniyah Takmiliyah, yang perannya memang sangat signifikan sekali bagi penciptaan, pembentukan generasi emas tahun 2045. Dari Diniyah Takmiliyah inilah insya Allah manusia-manusia, generasi-generasi unggul yang akidahnya kuat serta menusuk ke dalam seperti yang diibaratkan dalam Al-Quran itu, seperti halnya akar pohon yang akarnya menusuk ke dalam, kemudian
dahannya menjulang tinggi ke atas, ini akan dilahirkan dari dunia takmiliyah. Oleh sebab itu, mungkin bisa diperjuangkan oleh DPW FKDT Provinsi Jawa Barat agar dunia takmiliyah juga mendapatkan porsi bangunan. Karena memang untuk bangunan ini kan adanya di PUPR. Mohon kepada ibu anggota dewan bisa memperjuangkan, ya khususnya mungkin di Jawa Barat lah, agar ada perhatian yang lebih untuk dunia takmiliyah. Kalaupun di Karawang, alhamdulillah perhatian dari Bapak Bupati sudah, dari pemerintah daerah sudah sangat besar sekali. Sudah 2 tahun pemerintah daerah menganggarkan untuk BOPF bagi madrasah diniyah takmiliyah sebesar 15 miliar. Tahun sebelumnya 10 miliar. Dan 2 tahun ini sudah ada kenaikan 15 miliar. Dan kami juga kemarin agak agak cemas karena ada pernyataan dari Sekda, ada juga dari Bapenda Perencanaan Daerah, bahwasannya untuk tahun ke depan apakah masih ada BOPF di Kabupaten Karawang atau tidak. Karena kan BOPF ini sistemnya adalah hibah. Dan menurut aturan, hibah itu tidak bisa berkelanjutan ataupun kontinuitas. Nah, mungkin nanti kita urun rembuk, ke depannya mungkin namanya diganti, jangan BOPF atau apalah. Yang penting anggarannya tetap keluar. Ini yang kita usahakan. Karena kemarin saya bisik-bisik dengan Bapenda bilang, kalau 15 miliar itu bisa untuk ngebangun sekitar 5 jembatan katanya. 5 jembatan. Nah, terus saya sanggah apa yang dikatakan oleh Bapenda, kalau memberikan bantuan kepada guru ngaji untuk operasional pendidikan, itu adalah investasi masa depan, Pak. Nggak bisa kita ukur setahun 2 tahun. Kita akan merasakannya 10 tahun yang akan datang. Apa yang dilakukan oleh Pemda sekarang ada investasi generasi muda di masa yang akan datang. Kita tidak bisa merasakannya setahun 2 tahun akan, tetapi insya Allah kita bisa merasakan investasi dari pemerintah daerah melalui BOPF ini akan kita rasakan 10 tahun akan datang, 20 tahun yang akan datang, di mana Karawang generasinya sudah memilih generasi yang Qurani, anak muda yang Qurani, karena diajarkan Al-Quran, diajarkan tauhid, akidah yang kuat di madrasah diniyah takmiliyah. Dan jangan madrasah diniyah takmiliyah menutupi kekurangan yang ada pada pendidikan, satuan pendidikan formal. Maka kita berpikirnya ada investasi di masa yang akan datang. Ini yang kami lakukan, kami berikan masukan kepada Bapenda, kepada Sekda, dan juga kepada anggota DPR Komisi 4. Alhamdulillah mereka pun respon, dan insya Allah ya kita berharap dan kita memperjuangkan BOPF tetap berlangsung di masa yang akan datang. Dan sekali lagi kami atas nama Kementerian Agama mengucapkan terima kasih kepada peserta yang sudah aktif, sudah ikut pada Jiroyah Ngaji Ramadan Diniyah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika ada kehilapan. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah puasa kita, menerima salat kita, menerima tilawah kita di bulan suci Ramadan, serta mengampuni dosa-dosa kita dan juga menghapus nama kita dari siksa api neraka. Assalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, syukran kasiro kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Dadang Hamidi SAG MPD selaku Kasih PD Pontren Kementerian Agama Kabupaten Karawang yang telah menyampaikan sambutannya yang begitu bermakna buat keluarga besar FKDT
seprovinsi Jawa Barat, yang mana dapat kita garis bawahi begitu nampak ruh diniyah dari Bapak Kasih Pedepontren kita, dan insya Allah nanti ini akan jadi catatan terutama nanti oleh Pak Ketua DPS FKDT Kabupaten Karawang mengenai tentang antusias dari FKDT kecamatan atau guru-guru diniyah yang ada di Kabupaten Karawang agar mengikuti kegiatan yang sangat baik ini Jiroyah Provinsi Jawa Barat, dan mudah-mudahan nanti ke depannya acara dan kegiatan ini terus berlangsung demi mempererat jalinan silaturahmi antara keluarga besar FKDT se-Provinsi Jawa Barat. Kita doakan mudah-mudahan beliau, Bapak Kasih Pedepontren Kementerian Agama Kabupaten Karawang, diberikan kesehatan selalu, dibarokahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sukses dalam segala cita-cita apa yang diharapkan oleh beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, peserta atau jamaah Jiroyah Provinsi Jawa Barat, untuk sambutan selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua DPW FKDT Provinsi Jawa Barat yang terhormat Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Atep Abdul Ghaffar SPDI MM. Kepadanya dengan segala hormat kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan wasyukurillah amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pada sore hari ini kita sama-sama bisa bersilaturahmi, bermuajahah dalam rangka melaksanakan kegiatan Jiroyah. Alhamdulillah pada hari ini adalah hari yang ke-12 di bulan suci Ramadan dalam kegiatan Jiroyah, dan ini adalah hari yang terakhir. Mudah-mudahan semuanya senantiasa yang selalu setia dan hadir pada kegiatan Jiroyah ini mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita yani Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, sama-sama kita muliakan Ibu Dr. Atalia Praratia SIP MIKOM selaku anggota Komisi 8 DPR RI, dan izin Bunda beberapa minggu yang lalu di bulan suci Ramadan ini berdasarkan hasil ijtihad kami dengan rekan-rekan bahwa Bunda dimasukkan menjadi pembina di DPW FKDT Provinsi Jawa Barat atas dasar perhatian, dedikasi, loyalitas terhadap diniyah takmiliyah. Alhamdulillah kami merasa bangga memiliki sosok seorang ibu yang mau peduli terhadap diniyah takmiliyah yang saat ini berada di Komisi 8. Kebetulan ini adalah menjadi bagian dari tanggung jawab garapan dari Komisi 8. Mudah-mudahan bisa memberikan keberkahan kepada diniyah takmiliyah bukan hanya di dapilnya Kota Bandung dan Cimahi, tetapi karena sekarang sudah menjadi pembina, mudah-mudahan bisa memberi keberkahan kepada diniyah takmiliyah se-Jawa Barat, karena diniyah takmiliyah penuh dengan perjuangan dan perlu diperjuangkan. Kalau tidak ada yang orang memperjuangkan, ya begitulah. Itu. Yang saya hormati Pak Kasih Pedepontren, terima kasih atas sambutannya yang begitu luar biasa, dan mohon maaf ini karena memang kegiatan pertama dan mendadak, jadi masih serba terbatas. Kemungkinan Pak Ketua DPC juga menginformasikan kepada rekan-rekan juga terbatas. Ya, mudah-mudahan ke depan kita maksimalkan baik itu di unsur DPW termasuk di rekan-rekan DPC Kabupaten Kota. Tak lupa kepada Ketua DPC FKDT Kabupaten Karawang, sahabat kami, sekaligus menjadi Wakil Ketua DPW FKDT, beserta seluruh jajaran, para Ketua DPC Kabupaten Kota, para Ketua DPHC FKDT Kabupaten Kota Jawa Barat,
tak lupa kepada rekan-rekan guru dinia yang ada pada saat ini. Dan Pak Kiai ceramah, dan kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya. Pada kesempatan kali ini, Ibu dan Bapak, rekan-rekan semuanya, Bunda, mohon izin saya menyampaikan. Pertama adalah kegiatan ini adalah kegiatan yang memang digagas secara mendadak di bulan suci Ramadan ini, karena atas dasar keinginan harapan kami dari DPW ingin menyambut rekan-rekan guru-guru dinia, baik itu yang sudah menjadi pengurus di FKDT di semua tingkat, baik itu di DPC, DPAC, DPRan, ataupun yang ada di sektor paling bawah, yaitu di diniyah takmiliyah. Karena kadang informasi dari atas ke bawah itu tidak selalu nyampe begitu secara lugas, tetapi dengan adanya terjalinnya silaturahmi seperti ini, walaupun tidak langsung secara tatap muka langsung, tapi tidak mengurangi rasa hormat kita bisa menyampaikan dan menyapa rekan-rekan diniyah yang berjuang di titik paling bawah. Nah, ini salah satu keinginan kami untuk bagaimana mempersatukan, karena FKDT menjadi satu keluarga yang erat, tidak bisa dipisahkan. Menjadi modal utama di FKDT adalah kebersamaan dan kekeluargaan yang erat. Nah, ini merupakan salah satu langkah bagaimana untuk mempersatukan lebih erat, lebih dekat, baik itu unsur dari DPW, DPC, dan DPAC sampai ke bawah. Jadi tidak ada satu penyekat. Selanjutnya juga dalam kegiatan ini juga kita sengaja membangun silaturahmi dengan orang-orang, tokoh-tokoh yang peduli terhadap diniyah takmiliyah, baik itu di internal Kementerian Agama sendiri ataupun dari lembaga yang lain. Alhamdulillah kemarin dari Biro Kesel juga sudah bisa menyampaikan, dari Subdit Diniyah Kementerian Agama Pusat juga sudah menyampaikan, dari bidang juga sudah menyampaikan, termasuk tokoh-tokoh yang lain yang peduli terhadap ini. Dan alhamdulillah pada hari ini Bunda Cinta selaku anggota DPR RI bisa menyempatkan waktunya untuk bersilaturahmi menyapa rekan-rekan guru dinia melalui kegiatan Jiroyah ini. Mudah-mudahan ini memberikan warna dan pencerahan. Dan kami izin kepada Bunda untuk menyampaikan salam sapa sambutan kepada kami, kepada FKDT, sekaligus mohon untuk menutup kegiatan Jiroyah kali ini. Dan alhamdulillah kegiatan Jiroyah kali ini juga disponsori, didukung oleh, pertama oleh STB Al-Jabar, yang kedua adalah Bandung Raya TV, yang ketiga BSN, Bank Syariah Nasional, selanjutnya oleh Sahifa, terus oleh salah satu mitra kita juga, termasuk sarung, tidak lupa yang mensupport kita juga dari salah satu produk koperasi FKDT Jabar yang baru dipopulerkan, yaitu sarung santri diniyah. Alhamdulillah bisa mensupport. Selanjutnya bagi peserta yang aktif dari awal sampai akhir, insya Allah juga dari WOD, yang pertama adalah sarung, yang kedua juga berupa voucher DP Umroh, yang ketiga adalah beasiswa kuliah di STB Al-Jabar. Ini insya Allah nanti akan kita umumkan, kalau mungkin kan di akhir kegiatan ini, atau kalau tidak nanti di acara kegiatan buka bersama di hari Sabtu dengan para ketua DPC Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Dan nanti semua peserta yang hadir ini juga diberikan sertifikat kegiatan. Yang selanjutnya juga yang paling aktif insya Allah akan langsung diberikan reward khusus dari DPW FKDT Provinsi Jawa Barat. Itu saja, mohon izin kepada semuanya, dan sekali lagi mohon izin kepada Bunda untuk sekaligus menutup acara kegiatan kali ini. Salam hangat kepada semuanya, salam silaturahmi. Mohon maaf atas kehilapan dan kekurangan dari kami dari DPW FKDT Provinsi Jawa Barat, sekaligus menyampaikan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin walaupun masih lama. Terima kasih. Wallahumma biqil mitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua DPW FKDT Provinsi Jawa Barat Al Mukarram
Kiai Haji Atep Abdul Gopar SPD MM. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan rezekinya, dan semoga selalu sukses dalam setiap kegiatan yang selalu diinisiasi oleh beliau terkait mengenai tentang kemajuan perkembangan diniyah di Provinsi Jawa Barat. Baik Bapak dan Ibu sekalian, para peserta atau jamaah Haji Royah Provinsi Jawa Barat, untuk acara selanjutnya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua DPW, dengan segala hormat kami mohon kepada Ibunda Dr. Haja Atalia Pratia SIP MIKOM untuk menyampaikan salam sapa sekaligus memberikan materi terkait tentang diniyah takmiliyah menjadi bagian penguat pendidikan karakter di sekolah formal bidang keagamaan. Dan juga dimohon dengan hormat sekaligus untuk menutup secara resmi kegiatan Jiroyah Ngaji Ramadan Diniyah Jawa Barat tahun 2026. Kepada yang terhormat Ibunda Dr. Haja Atalia Praratia SIP MIKOM, kepadanya dengan segala hormat kami silahkan. Hatur nuhun, terima kasih pembawa acara Kang Ahmad Said. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hari ini kita bisa berjumpa. Saya di Kota Bandung, teman-teman ada yang di wilayah lain, ada yang tadi saya dengar dari Majalengka, terutama yang paling banyak ini hadir dari Majalengka. Terima kasih banyak. Salam silaturahminya, semoga sampai dari Bandung ke wilayah-wilayah Ibu dan Bapak semuanya. Dan tentu salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Yang saya hormati bersama kita semua, Pak Haji Atep Abdul Gopar, Masya Allah, beliau yang selalu bersemangat memberikan inspirasi bagi kita semua, gitu, untuk tidak pernah lelah untuk berjuang, untuk memperjuangkan bagaimana dunia ini diberikan tempat yang sesuai dengan yang kita harapkan. Yang kita hormati juga pada hari ini ada Kiai Haji Dadang Hamidi, beliau adalah Kasih PD Pesantren Kemendak Kabupaten Karawang. Pak Kiai Dadang Kumadamang, saya kemarin sempat langsung terjun ke lapangan Pak pada saat kejadian kebencanaan. Alhamdulillah ya, sekarang kebencanaan banjir itu cepat ya Pak surutnya ya, Alhamdulillah. Tapi ya, karena ini menjadi rutin tahunan, saya kira memang pemerintah harus mendorong agar supaya mencari jalan keluar gitu ya Pak ya. Yang saya banggakan juga bersama kita semua, mungkin sebagai tuan rumah ya, Ketua DPC FKDT Kabupaten Karawang, hatur nuhun. Saya kira Pak Haji Atep, ini kita harus apresiasi ya, luar biasa kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa mendorong kegiatan-kegiatan lainnya juga di wilayah-wilayah lain di seluruh Jawa Barat khususnya, dan menjadi inspirasi bagi seluruh Indonesia ya. Jadi kegiatan ini bisa menjadi kegiatan silaturahmi bersama. Apalagi kalau kita membaca judulnya adalah Jirayah Ngaji Ramadan Diniyah, ini saya kira harus dijadikan kegiatan rutinan lah seperti itu ya. Nanti mudah-mudahan ke depannya akan lebih banyak lagi yang bisa ikut serta gitu ya. Kemudian juga kita bisa sama-sama mencoba untuk saling menguatkan. Terutama juga bagaimana kita mencoba untuk kemudian sedikit demi sedikit memecahkan permasalahan bersama-sama. Nah Bapak dan Ibu, hari ini kita menginjakan Ramadan malam yang hari ini 22 ya, insya Allah besok 23. Masya Allah, kita sudah menginjakan kaki di 10 hari terakhir. Kita tahu di momen terakhir ini, semua berlomba-lomba dalam kebaikan. Semua ingin berfastabiqul khairat, memperkuat ibadah, memperdalam ilmu, seperti yang sekarang dilakukan Jirayah Ngaji Ramadan Diniyah. Jadi saya bersyukur tentu saja karena di dalam Islam pun ibadah dan ilmu pengetahuan itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dua hal yang betul-betul harus kita terapkan, dan itulah kenapa kemudian Bapak dan Ibu hadir
membersamai para santri, anak-anak juga dimanapun berada gitu ya, untuk didampingi. Karena kenapa Ibu dan Bapak, kita ini sebetulnya dunia ini sedang dikacaukan. Saya sebut dikacaukan karena kita terdistract. Terdistract itu terganggu oleh teknologi. Jadi teknologi itu sebetulnya punya dua sisi mata uang. Dia bisa memberikan kebaikan yang banyak, tapi dia juga menjadi ancaman yang besar. Gitu. Kita tahu bahwa anak-anak sekarang sangat, saya sebut terancam ya begitu. Karena saya agak sedih ketika kemarin banyak informasi, terutama saya secara langsung mendampingi kasus-kasus korban baik kekerasan, termasuk kemarin yang kejadian di wilayah Kabupaten Bandung Barat begitu ya, seorang anak yang dia dibunuh oleh temannya sendiri begitu. Dan ternyata cara-cara untuk membunuh pun itu ada di internet Ibu dan Bapak gitu. Jadi internet itu tidak hanya mengajarkan bagaimana belajar ngaji misalkan secara otodidak gitu. Bagaimana kemudian teknologi terutama internet ini mengajarkan kepada kita anak bisa belajar apapun yang mereka inginkan. Ibu-ibu bisa belajar resep masakan di situ, bapak-bapak bisa ngebenerin mobil, bisa ngebenerin kulkas sendiri, bisa melihat di situ. Tetapi hal-hal lainnya juga menjadi ancaman buat kita. Kalau saya juga kadang-kadang sering berseloroh ya gitu. Jadi bagaimana ketergantungan manusia saat ini begitu ya, sedemikian besar kepada teknologi, kadang-kadang banyak juga yang bangun tidur nyarinya adalah HP. Bangun tidur kemana HP gitu ya. Atau misalkan suka kadang-kadang bapak-bapak berseloroh gitu, istri saya itu kalau malam suka glowing katanya, bercahaya wajahnya. Kenapa? Karena di balik selimutnya buka HP gitu, jadi cahayanya kena wajah gitu. Atau juga mungkin banyak orang yang lebih takut ketinggalan HP dibandingkan ketinggalan dompet gitu. Ini kita sekarang sudah melalui masa-masa di zaman dulu gitu. Waduh, dompet ketinggalan teh ripuh gitu. Ternyata sekarang lebih takut kehilangan atau ketinggalan HP. Kenapa? Karena di situ sekarang juga ada internet banking ya. Kadang-kadang seperti saya punten ini menyelipkan ada uang 100.000 di sini. Supaya apa? Kalau kepepet ya udahlah HP dulu yang dibawa gitu, masih ada uang gitu untuk bayar ini itu gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu faktanya ternyata kaitannya dengan orang dewasa itu bisa mencapai screen time untuk melihat internet gitu ya, itu sampai 6 sampai 8 jam per hari. Anak-anak 5 sampai 6 jam, bayangkan. Ini paparan internetnya luar biasa. Nah, kita bersyukur khususnya terkait dengan anak-anak, Komdiji baru saja di awal bulan ini mengeluarkan secara resmi larangan penggunaan media sosial resiko tinggi untuk anak di bawah 16 tahun. Jadi Ibu dan Bapak tolong dibantu diinformasikan yang masih punya anak di bawah 16 tahun, sampaikan kepada mereka semua bahwa kita tidak boleh untuk membiarkan anak-anak kita menggunakan media sosial gitu ya. Nah, tidak hanya media sosial, ada juga games dan lain sebagainya yang ini dilarang. Roblox ya namanya. Roblox juga sama. Banyak yang ngamuk-ngamuk anak-anak begitu ya, karena anak 5 tahun, 6 tahun mereka sudah dibiasa main game seperti itu. Pada akhirnya ketika mereka dilarang, mereka ngamuk-ngamuk, nangis-nangis. Sudah yang viral juga di media sosial Ibu dan Bapak. Bagaimana seorang anak 5 tahun ngamuk-ngamuk, dia nangis kepada ibunya, bagaimana ini katanya, masa harus menunggunya masih lama banget gitu, 16 tahun. Ya Allah. Nah, Bapak dan Ibu, terkait dengan itu saja PR-nya luar biasa. Belum lagi PR-PR lainnya Ibu dan Bapak, bagaimana urusan anak-anak kita yang sekarang sudah mulai banyak sekali laporan, makin dewasa makin hilang dari surau-surau kita. Makin hilang dari masjid-masjid kita. Dulu di zaman saya dan mungkin kita semua, kalau setiap maghrib itu seperti sebuah kewajiban, kita harus datang ke surau-surau, kita mengaji setiap hari. Saya dulu setiap hari, kalau tidak salah hanya minggu malam yang tidak ke masjid, itu jadi hari keluarga gitu ya. Tapi setiap hari itu dibiasakan hampir merata di seluruh wilayah kami di Kota Bandung pada waktu itu. Nah, sekarang Ibu dan Bapak makin dewasa makin hilang. Makin usianya sudah remaja, makin sulit untuk dikumpulkan. Nah, padahal kita tahu bahwa
hanya fondasi agama lah yang akan mampu untuk menjaga kita semua dari niat dan perbuatan buruk kita sebagai manusia. Karena sesungguhnya musuh kita sebagai manusia adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Dan jangan juga selalu menyalahkan setan. Karena sesungguhnya dari diri kita sendiri, dorongan, syahwat, dan lain sebagainya itu hadir. Nah, karena fondasi agama ini menjadi sangat penting, kehadiran diniyah takmiliyah sebagai media penguatan karakter ini betul-betul penting, Ibu dan Bapak. Saya sering sekali menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua para guru ngaji, para ustadz, ustazah, yang meskipun sekarang masih sering dipandang sebelah mata begitu ya. Ini harus menjadi perjuangan kita semua. Bapak dan Ibu, di catatan saya di PP nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan, ini pasal 14 sampai 20 menjelaskan bahwa pendidikan diniyah non formal termasuk MDT diselenggarakan untuk melengkapi pendidikan agama di sekolah. Jadi pendidikan agama yang hanya 2 jam 3 jam di sekolah itu sama sekali tidak cukup, Ibu dan Bapak, gitu ya. Kita bersyukur kalau dari data MISTA Pak tahun 2024-2025, jadi mungkin yang data tahunnya belum ada, di Indonesia itu ada 104.267 MDT. Jumlah ustadz dan ustazahnya mencapai 431 ribuan. Jumlah santrinya 3.215 ribuan. Masya Allah, ini adalah kekuatan kita semua. Nah, karena saya sangat bersyukur dan apresiasi utamanya para peran dari ustaz, ustazah, diniyah takmiliyah yang dengan segala tantangannya tetap hadir dan memberikan makna, memberikan fondasi, tetap bersemangat. Masya Allah, gitu ya. Kita semua tahu para pendidik diniyah seringkali bekerja dengan penuh keikhlasan. Kita sebut ikhlas, tapi ini harus diperjuangkan gitu ya. Fasilitasnya sederhana, tapi semangat pengabdiannya luar biasa. Dalam banyak kasus justru dari ruang-ruang sederhana Bapak dan Ibu, dari surau-surau kita, dari pelataran-pelataran halaman rumah dan lain sebagainya, justru lahir generasi yang memiliki akhlak yang kuat dan kecintaan terhadap agama yang begitu dalam. Jadi mungkin saat ini yang bisa kita niatkan adalah bagaimana kita bisa mendapatkan kasih sayang Allah dengan apa yang bisa kita lakukan. Itu tentu satu hal yang satu hal yang sangat fundamental yang menjadi dasar kenapa kita terus bergerak sampai hari. Nah, bayangkan kalau lembaga seperti FKDT dan juga para ustazah di berbagai wilayah gitu ya, melalui diniyah takmiliyah tidak ada. Siapa yang akan menanamkan dasar agama kepada jutaan anak kita? Gitu. Bayangkan. Karena apa? Yang di sekolah tidak cukup, Ibu dan Bapak. Belum lagi terdistrek kalau di sekolah itu sudah dengan pelajaran-pelajaran lainnya dan sebagainya. Mereka itu semakin banyak didekatkan kepada ajaran agama kita. Jadikan kebiasaan baik bagi mereka. Maka itu akan menjadi kebiasaan yang akan dibawa sampai mereka bahkan berketurunan. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapa yang menanamkan fondasi dasar agama pada jutaan anak kita ini? Guru-guru kan, ustadz, ustazah kan. Nah, maka sejahterakah mereka gitu. Nah, saya meyakini bahwa diniyah takmiliyah tidak boleh hanya dianggap sebagai pelengkap. Tapi diniyah takmiliyah bersama seluruh elemennya adalah penguat karakter, bukan pelengkap, Ibu dan Bapak. Karena apa Bapak dan Ibu, bangsa yang maju bukan hanya bangsa yang cerdas, tapi bangsa yang berakhlak. Nah, saya sebagai wakil rakyat, Bapak dan Ibu, kami bermitra sangat erat dengan Kemenak. Di sini tadi hadir Pak Kiai Dadang. Jadi Komisi 8 saat ini membutuhkan dukungan dan dorongan dari Bapak dan Ibu semua. Kalau tidak salah, Pak Kiai Atep katanya mau RDP, Pak. Harus bersama-sama, Pak. Tapi mungkin tidak hanya dari Jawa Barat, ya mungkin dengan teman-teman yang lainnya gitu. Untuk kita bersama-sama meminta ruang dialog begitu kepada pimpinan kami di Komisi 8 gitu. Saya siap untuk memfasilitasi pertemuan tersebut Bapak dan Ibu ya. Tetapi mungkin untuk waktunya nanti kita bisa kondisikan karena memang sangat padat, khususnya sekarang kita sedang fokus kepada ibadah haji Bapak dan Ibu. Jadi ibadah haji dan umroh saat ini sedang sangat-sangat terancam akibat perang Bapak di Timur Tengah. Jadi Iran dan sekitarnya saat ini sedang panas-panasnya
Bahkan kemarin itu penerbangan 58.000 jamaah umroh kita itu kocar-kacir Bapak dan Ibu. Jadi ada yang bisa pulang, ada yang harus bertahan dan lain sebagainya. Jadi saat ini kita akan fokus dulu kepada kaitannya dengan urusan umroh dan haji, tetapi tentu saja menurut saya semakin cepat semakin baik Bapak dan Ibu mengajukan surat untuk melakukan audiensi dengan Komisi 8 DPR RI, begitu ya Pak. Paling tidak ini tetap harus diperjuangkan. Jadi Bapak dan Ibu, Komisi 8 saat ini mendorong penguatan pendidikan keagamaan tentu saja. Yang kedua, kami memperjuangkan perhatian terhadap lembaga pendidikan berbasis masyarakat. Dan yang ketiga, memastikan kebijakan negara tidak melupakan lembaga diniyah takmiliyah, Ibu dan Bapak. Begitu. Jadi di sini ada Pak Dadang. Pak Dadang dari pesantren ya, kalau tidak salah ya. Fokusnya di pesantren. Hadir, Bu, hadir. Iya betul. Terima kasih Pak Dadang. Mari kita sama-sama Pak Dadang untuk bergandengan tangan supaya jadi gini. Pertama ya, untuk urusan lembaga keagamaan saja ini kita sudah merasa disapirakeun istilah Sunda nama gitu ya. Tambah lagi diniyah takmiliyah, lebih disapirakeun deui. Tidak bisa berdiam diri kita Ibu dan Bapak. Ini sudah menurut saya ini sudah semengerikan ini ya dunia kalau dibiarkan agar supaya kita betul-betul bisa mendidik anak bangsa dengan baik. Kita tidak bisa kemudian mohon maaf ya saya sebut di sini. Bagaimana guru-guru begitu ya, mereka tersisihkan oleh MBG misalkan begitu ya. Bagaimana kemudian apalagi guru-guru ngaji yang di pelosok yang bahkan mereka tidak terdata begitu ya. Nah, oleh karenanya ini peran penting kita Ibu dan Bapak. Saya berharap bahwa di momen spesial Ramadan ini mari kita samakan hati, tunjukkan niat kita untuk kebersamaan ini untuk menghadirkan kebaikan bagi para guru, para ustadz, para ustazah begitu ya, agar supaya kita bisa bergandengan tangan untuk memperbaiki bagaimana masa depan dan arah bangsa kita. Nah, saya berharap sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kegiatan pada hari ini ya, khususnya kepada penyelenggara hatur nuhun. Mudah-mudahan ini bisa memperkuat peran diniyah takmiliyah sebagai bagian penting dalam sistem pendidikan kita, khususnya tadi dalam membentuk generasi muda berilmu, berakhlak dan berkarakter. Itu saja mungkin Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu Pak Atep dan teman-teman juga, mudah-mudahan kita bisa ada waktu untuk ngopi cantik saja ya, untuk santai menyampaikan terkait dengan harapan-harapan ke depan. Kita juga jangan khawatir Ibu dan Bapak, sebetulnya di Jawa Barat itu kita punya Pak Cucun. Beliau adalah wakil ketua DPR RI. Nah, insya Allah dan beliau harusnya fokus kepada kita. Nanti kita akan secara khusus juga mungkin memperjuangkan apa-apa yang menjadi harapan bagi kita semua. Seperti itu ya, Ibu dan Bapak. Dan mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga nanti saya khawatir tidak bisa bertemu lagi secara langsung atau secara virtual di momen Ramadan yang tinggal 8 hari ini. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam tingkah laku, tutur kata, dan lain sebagainya ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini mengaitkan hati-hati kita, kemudian juga kita bisa bersilaturahmi di kesempatan yang akan datang. Itu saja. Sekali lagi hapunten, dan tadi pesannya adalah menutup sekaligus ya. Baik, dengan demikian saya mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan Jirayah Ngaji Ramadan Diniyah bersama FKDT se-Provinsi Jawa Barat dengan resmi saya tutup. Terima kasih hatur nuhun kasadayana, kemudian samudaya kalepatan, billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih Alhamdulillah besar-besarnya kepada Ibunda Dr. Haja Atalia Praratia SIPM-IKOM yang telah memberikan materi terkait mengenai tentang penguatan pendidik diniyah dalam pendidikan karakter yang dapat garis bawahi. Ternyata beliau sudah mempunyai data yang lengkap mengenai tentang kondisi lahiriah batiniah bagaimana dirinya di berbagai daerah yang ada di Jawa Barat. Kita doakan mudah-mudahan beliau
agar selalu semangat dalam memperjuangkan, meningkatkan mutu, kualitas, dan kuantitas pendidikan diniyah di Provinsi Jawa Barat. Diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan, diberikan amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan terima kasih Ibu yang sudah berkenan menutup acara ini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di acara dan tempat yang lebih barokah bersama keluarga besar FKDT Provinsi Jawa Barat. Baik Bapak dan Ibu sekalian, para jamaah Haji Raya Provinsi Jawa Barat, akan sampai kepada acara selanjutnya, yaitu kita dengarkan bersama-sama Mau'idhah Hasanah, tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Syamsuddin SPD MPD, yang mana beliau merupakan wakil ketua dari DPC FKDT Kabupaten Karawang, dan mohon juga kepada Bapak Kiai Haji Syamsuddin SPD MPD untuk menutup acara ini dengan doa bersama. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Syamsuddin SPD MPD, disilakan. Kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Syamsuddin, disilakan dengan segala hormat untuk memberikan Mau'idhah Hasanah, pengajian umum tausiah agama kepada jamaah peserta Jiraya Provinsi Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna bihal istiqamah wa tatba'uhal karamah wa tahsyuruna min ibadikat sholihin bis sa'adati wal karamah fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ul huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang terhormat narasumber Ibu Dr. Hajah Atalia Praratia SIP MIKOM, yang alhamdulillah beliau bisa hadir di tengah-tengah kesibukan beliau. Mudah-mudahan Bunda diberikan kesehatan, sehat jasmani, sehat ruhaninya, juga dapat memberikan inspirasinya ke diniyah takmiliyah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang terhormat Ketua DPW Provinsi Jawa Barat, alhamdulillah beliau telah memberikan nuansa yang sangat baik kepada para kepala diniyah se-Jawa Barat tentang program ngaji Ramadan diniyah, yang alhamdulillah. Juga yang terhormat Kemenag Provinsi Jawa Barat, wabil khusus Bapak Kemenag Kabupaten Karawang, yang pada kesempatan sore hari ini diwakili oleh Kasih PD Pontren Al-Mukarram Kiai Haji Dadang Hamidi. Alhamdulillah beliau bisa hadir di tengah-tengah kesibukan beliau. Dan wabil khusus yang kami hormati Ketua DPC se-Jawa Barat, bil khusus Ketua DPC Kabupaten Karawang Kiai Haji Jaini Asikin SAG, yang alhamdulillah beliau telah menginstruksikan kepada kami untuk mengisi acara ngaji Ramadan diniyah ini. Dan selanjutnya alhamdulillah juga hari ini dihadiri oleh seluruh DPAC se-Jawa Barat dan wabil khusus di Kabupaten Karawang. Insya Allah ya DPAC
ada 30 kecamatan, Bud ya. Ada 30 kecamatan di Kabupaten Karawang, dan insya Allah ini ada motonya, yaitu Karawang itu atau FKDT Karawang itu Salikur. Ya, Pak MC, Salikur. Salikur itu adalah Salamina Kudu Akur. Jadi alhamdulillah kondusif di Kabupaten Karawang. Selanjutnya para jamaah jirayah ngaji Ramadan diniyah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa biiznillah, bahwa pada hari ini kita semua telah melaksanakan kegiatan yang insya Allah ini kegiatan yang sangat mulia, kegiatan yang dilaksanakan di bulan Ramadan ini, dan insya Allah mendapatkan nilai ibadah yang sangat baik sekali. Selanjutnya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyana wa habibana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pahlawan revolusi Islam yang tentunya alhamdulillah menjadikan suri tauladan bagi kita semua. Dan selanjutnya sholawat serta salam semua disampaikan juga kepada para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, dan kepada tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bermuwajahah. Tentunya ini merupakan kesempatan untuk silaturahim. Yang paling pertama adalah di bulan Ramadan ini, apalagi di akhir 10 terakhir bulan Ramadan ini, kita harus betul-betul melakukan atau melaksanakan amal-amal ibadah yang betul-betul kita harus lebih konsentrasi. Di antaranya yang harus kita lakukan, pertama di 10 terakhir bulan Ramadan ini, kita harus betul-betul meningkatkan amaliyah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mahdoh atau ghair mahdoh. Ini merupakan hal yang paling terpenting untuk kita semua. Dan yang kedua, di bulan Ramadan ini, 10 terakhir bulan Ramadan ini, kita harus memperbanyak zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita harus banyak beriktikaf di masjid. Dan yang keempat adalah kita harus memperbanyak sedekah. Di kesempatan sore hari ini, saya pribadi akan menyampaikan tentang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pertama, kita sebagai hamba Allah, kita harus betul-betul selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun, wasta'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Dari ayat ini sudah barang tentu ini perintah bahwa selaku hamba Allah kita harus selalu ingat kepada Allah. Fadhkuruni azkurkum, maka ingatlah kepadaku. Azkurkum, Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita semua. Washkuru, dan bersyukurlah di kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, wala takfurun, dan jangan mengingkari terutama nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini tentunya kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita untuk berzikir kepada Allah. Ada
dalam satu kitab dijelaskan dalam kitab Tanwirul Mughtarin, atau dijelaskan juga dalam kitab bahwa doa itu terbagi dua, ala kismain, terbagi dua. Yang pertama, berzikir itu, maksud kami berzikir itu wabil lisani, zikir dengan lisan. Nah, ketika kita berdiam diri maka harus memperbanyak berzikir. Berzikir di sini boleh dengan lisan. Ini diantaranya kita sering membaca kalimat-kalimat thayyibah yang sering kita baca, terutama tasbih, ya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini ketika kita di dalam diam diri atau di tempat yang ramai atau tempat yang sunyi, maka kita berkewajiban selalu ingat kepada Allah. Karena kalau orang sudah tidak ingat kepada Allah, kehidupannya itu akan menjadi orang-orang yang mengingkari dalam i'tikad kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ada zikir bil qalbi. Ini sangat penting. Hari ini alhamdulillah kita dalam kesempatan yang baik ini kita selalu fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan, dan pada intinya adalah amal yang kita lakukan ini insya Allah akan mendapatkan nilai ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita memohon pertolongan kepada Allah. Apapun bencana yang ada di negara kita atau di dunia, solusi yang paling utama, solusi yang paling jitu adalah kita selalu mengingat Allah dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ialah dalam Al-Qur'an tadi dijelaskan wasta'inu bis sabri was shalah. Wasta'inu, mintalah pertolongan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala bis sabri, dengan kesabaran, was shalah, dan melaksanakan ibadah salat. Ini adalah kaifiah yang paling terpenting untuk kita, bahwa ketika kita mendapatkan bencana dari Allah Subhanahu wa taala, yang sungguhnya itu bencana semua dari Allah Subhanahu wa taala, maka tingkatan yang harus kita lakukan adalah nilai kesabaran kita. Sabar artinya sabar ketika mendapatkan musibah, sabar ketika melaksanakan ibadah. Ini penting untuk kita semua. Dan sabar menjauhi maksiat. Ini sangat penting karena modal kesabaran, insya Allah ya Bunda, ketika guru-guru diniyah ya yang betul-betul sampai saat sekarang belum fokus diperhatikan oleh pemerintah. Di antaranya kalau di daerah itu honornya itu ya ada yang 200.000, ada yang juga 100.000, ya paling tinggi ada 300.000, tetapi dengan nilai kesabaran insya Allah guru-guru diniyah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang selanjutnya ada juga yang terpenting adalah bahwa kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah salat. Kalau kita menelaah bahwa salat itu tentunya sudah pada tahu, sudah pada maklum bahwa salat itu lughatan ad-du'a. Berarti nilai salat itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita lakukan, maka doa kita ketika kita betul-betul melaksanakan kaifiah cara berdoa, insya Allah kita akan doa kita termasuk doa-doa yang mustajab, apalagi di bulan Ramadan ini. Yang pertama,
Kaifiah dalam berdoa itu kita harus betul-betul mensucikan kalbu kita, hati kita. Jadi jangan terintervensi oleh permasalahan-permasalahan yang ada. Tentunya di dalam berdoa itu kita betul-betul harus niat ikhlas di dalam hati kita. Dan yang selanjutnya dalam berzikir juga kita harus betul-betul memperhatikan kebersihan. Kebersihan batiniah, kebersihan lahiriah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang-orang yang berzikir kepada Allah itu insya Allah hatinya akan betul-betul terpanggil dan bergetar hatinya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jadi ada yang perlu diperhatikan oleh hadirin wal hadirat. Yang pertama, ketika kita betul-betul ingat kepada Allah, maka hati kita selalu gemetar. Hati kita selalu terpanggil, selalu ingin melaksanakan taqarrub ilallah, selalu meningkatkan ibadah kepada Allah ketika kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Dan ketika dibaca ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat Allah, maka zadatuhum imana, bertambahlah imannya. Jadi insya Allah dengan kita semua melaksanakan atau melakukan kesabaran, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus salat maktubah, salat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan sekali-kali meninggalkan hal-hal yang menurut syara itu wajib hukumnya. Dan yang selanjutnya perlu kita perhatikan juga bahwa kita harus betul-betul selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat thayyibah. Sering kita bacakan kalimat thayyibah, subhanallah, itu namanya kan Pak Said, subhanallah itu tasbih ya. Jadi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bukan tasbih itu yang diputer-puter itu Pak Sekjen, bukan. Tasbih, tapi subhanallah. Dan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Pak Said, kalau gajinya itu dulu jadi guru DTA itu berapa Pak? 500.000. Alhamdulillah. Jadi ucapkan alhamdulillah. 200.000 alhamdulillah, 100.000 alhamdulillah. Sekarang Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita ketika kita betul-betul sabar. Insya Allah kita akan ditaikkan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya, di dalam kehidupan kita tentunya ada problem. Ada permasalahan. Apa solusi untuk menjadikan problem ini problem solving? Artinya ada pemecahan masalah. Ketika pemerintah hari ini alhamdulillah Bunda atau Ketua DPW di Kabupaten Karawang, pemerintah daerah sangat memperhatikan diniyah. Dan insya Allah dengan memperhatikannya ke diniyah, insya Allah ke depan pemerintah akan lebih maju, pemerintah akan lebih kondusif karena perhatian terhadap agama. Insya Allah Allah akan berikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya zikir bil qalbi ini penting juga. Zikir bil lisani penting juga. Tetapi yang paling terpenting di bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala
memperbanyak itikaf di masjid, juga memperbanyak sodakoh. Insya Allah hari ini sodakoh kita bukan berdasarkan kepada materi, tetapi pemikiran kita, tenaga kita di dalam menjadikan khodimatul umat ini semua akan menjadikan sodakoh. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk semuanya, dan pada intinya adalah hal-hal yang paling terpenting, apapun yang kita lakukan jangan lepas dari taqarrubu ilallah, jangan lepas selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, syukran jazila kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Syamsuddin SPD MPD yang telah mengisi acara terakhir yaitu tausiah agama Mau'izah Hasanah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin, amin. Dan semoga Pak Haji diberikan kesehatan, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap istiqomah dalam rangka mengembangkan diniyah takmiliyah di Kabupaten Karawang. Baik Bapak dan Ibu sekalian, rupanya dari awal sampai akhir kegiatan Jiraya Provinsi Jawa Barat ini telah selesai kita laksanakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kami atau saya pribadi sebagai pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan atau yang saya sampaikan yang kurang berkenan. Tak lain dan tak bukan, mudah-mudahan pada Ramadan kali ini kita dapat melaksanakan Ramadan penuh berkah bersama diniyah. Amin, ya Allah. Dan pada akhir-akhir hari-hari Ramadan ini dan malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan, kita dapat meningkatkan nilai-nilai ibadah kita agar kemudian menjadi aset yang sangat bermakna di kemudian hari fi yaumil akhirah. Dari kami usikum wa nafsi bi taqwallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kepada host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.